Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK. Dikarenakan pandemi yang belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kita kali ini adalah mendiskusikan berbagai format gambar, menempatkan berbagai format gambar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan format gambar, mampu mengevaluasi fungsi format gambar, dan mampu menyimpan format gambar sesuai fungsinya. Dalam membuat desain, terkadang seorang desainer membutuhkan sebuah gambar yang nantinya dapat ditambahkan baik sebagai informasi pendukung maupun sebagai pemanis dalam desain yang dibuat. Di zaman digital seperti saat ini, gambar dapat dengan mudah didapatkan. Salah satunya dengan menggunakan fasilitas internet. Hanya saja, tidak semua gambar langsung dapat digunakan untuk kebutuhan desain. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan format dalam gambar. Apa saja format gambar itu? Akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dalam dunia desain grafis, sebuah gambar dibagi menjadi dua jenis, yaitu vektor dan bitmap. Gambar bitmap adalah kumpulan bit yang membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut memiliki kandungan satuan-satuan titik atau piksel yang memiliki komposisi warna di tiap titik-titiknya. Bit merupakan unit terkecil dari informasi pada komputer. Sedangkan piksel adalah titik-titik cahaya yang membentuk suatu objek di layar komputer. Gambar bitmap adalah suatu gambar yang sangat bergantung pada resolusi, di mana gambar tipe ini terlihat pecah atau berkurang detailnya saat diperbesar atau dicetak pada resolusi yang lebih rendah dari aslinya. Gambar bitmap biasanya digunakan untuk kepentingan foto-foto digital. Pada file bitmap dikenal dua istilah penting, yaitu resolusi atau jumlah titik persatuan luas yang akan mempengaruhi ketajaman dan detail file bitmap. Biasanya dinyatakan dalam satuan dpi atau dot per inch. Intensitas atau kedalaman warna yang akan menentukan kualitas warna gambar secara keseluruhan. Biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, true color, gradasi abu-abu atau grayscale, serta hitam putih atau black and white. Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap antara lain Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, dan Macromedia Fireworks. Untuk saat ini namanya menjadi Adobe Fireworks. Gambar dengan format data bitmap dapat disimpan dalam berbagai macam format file, antara lain JPG atau JPEG, GIF, PNG, dan TIFF. Gambar vektor merupakan serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan berupa bentuk, garis, dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Gambar yang berbasis vektor tidak tergantung pada resolusi, sehingga dapat diubah ukurannya dan dicetak pada resolusi berapapun tanpa merusak kualitas detailnya. Ukuran file dari gambar vektor relatif kecil dan jika diubah ukurannya, kualitasnya tetap terjaga. Gambar vektor sering dipakai dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan sebagainya. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Contoh format gambar vektor adalah WMF, SWF, CDR, dan AI. Dari jenis gambar yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui ada bermacam jenis format gambar. Namun, ada beberapa format gambar yang biasa digunakan dalam desain, yaitu JPEG, GIF, PNG, dan TIFF. Format gambar JPEG atau yang biasa disebut juga format gambar JPG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Format JPEG mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format JPEG sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman website, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. JPEG umumnya digunakan untuk kompresi citra berwarna maupun grayscale.
Format ini didesain memanjakan fotografer. Karena itu, bila kita melihat hasil file dari kamera digital, biasanya berformat JPEG. Format ini bisa mensupport sampai 16 juta warna. Jumlah tersebut cukup untuk keperluan apapun, bahkan pencitraan warna yang tidak bisa dicerna mata manusia. Format JPEG mampu menyimpan gambar dengan mode warna, RGB, CMYK, dan grayscale. GIF adalah sebuah format yang sering digunakan dalam dunia website maupun dalam dunia citra digital. Format ini sering digunakan karena ukurannya yang relatif kecil dan juga banyak software editor gambar yang telah mendukung format tersebut. GIF berukuran kecil karena membatasi jumlah warnanya sebanyak 256 warna sehingga dapat menghemat ukuran file. Beberapa karakteristik format gambar GIF yaitu mampu menayangkan maksimum sebanyak 256 warna karena format GIF menggunakan 8 bit untuk setiap pikselnya, mendukung warna transparan dan animasi sederhana. PNG adalah format gambar yang sangat baik untuk grafis internet karena mendukung transparansi di dalam browser dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diberikan GIF atau bahkan JPEG. PNG bisa disebut sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPEG dan GIF. Berbeda dengan JPEG yang menggunakan teknik kompresi yang menghilangkan data, file PNG menggunakan kompresi yang tidak menghilangkan data atau lossless compression. Kelebihan file PNG adalah adanya warna transparan dan alpha. Warna alpha memungkinkan sebuah gambar transparan, tetapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening. TIFF merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan untuk desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Format TIFF biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar. Setelah menyimak penjelasan tadi, kita akan mencoba untuk menyimpan format gambar dengan menggunakan beberapa software, yaitu Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana menyimpan format file sesuai dengan fungsinya. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis vektor yaitu CorelDRAW. Caranya kita bisa langsung ke file, kemudian export atau menekan di keyboard Ctrl E. Nanti akan ada pilihan yang seperti ini. Kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Di sini saya akan meletakkannya di picture. Kemudian kita berikan tulisan logo ruang tunggu. Untuk tipenya kita akan menggunakan JPEG atau JPG bitmap. Yang paling atas ini ada pilihannya, atau di bawah sini ini ada JPEG bitmap. Kita bisa memilih yang ini, kemudian langsung kita memilih export. Nanti akan ada pilihan seperti ini lagi. Nah, area kotak yang tadi saya tambahkan nantinya akan tampil yang seperti ini bentuknya. Untuk pilihan warna di sini ada CMYK 32 bit atau RGB. Di sini saya akan memilih RGB color. Kemudian untuk resolusinya kita menggunakan 300 resolusinya karena bila kita menggunakan resolusi di bawah 300, kalau di bawah 300 itu nantinya akan pecah hasilnya. Itu salah satu kekurangan dari gambar bitmap. Kalau sudah, di sini langsung kita oke saja. Nanti hasilnya bisa kita cek di picture. Ini hasilnya. Jadi tampilannya nanti seperti ini untuk tipe JPEG. Untuk melihat ekstensinya di sini atau formatnya, agar kita tahu, kita bisa mengklik kanan di filenya, kemudian pilih properties. Nanti kita akan melihat di sini ada JPG file. Ini merupakan format JPEG. Yang berikutnya kita akan membuat format GIF. Di sini saya ingin membuat sebuah animasi GIF di mana nantinya animasi tersebut bisa kita tampilkan di website atau bisa digunakan untuk website. Untuk itu di sini saya akan mempisah
tulisan yang ada di sini. Jadi nantinya ini akan kita buat jadi satu persatu tampilnya. Sebelumnya kita akan simpan yang di sini dulu dengan format JPEG. Kita ekspor dulu. Sebenarnya kita bisa langsung menyimpan format GIF di sini. Cuma nanti ini tidak akan menampilkan efek animasi. Jadi kita akan membuat desain yang sudah dibuat tadi, desain logonya kita jadikan ke JPEG. Lalu kita akan transfer atau kita buka di aplikasi Photoshop untuk dijadikan animasi sederhana. Jadi kita simpan saja dengan menggunakan bitmap terlebih dahulu. Misalkan karena tadi sudah ada logo ruang tunggu yang pertama, sekarang kita berikan logo ruang tunggu 2. Kita ekspor. Nanti tampilnya seperti ini. Kemudian kita ganti jadi RGB. Untuk resolusinya tetap 300, kemudian langsung kita OK. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka aplikasi Photoshop. Ini tampilannya seperti ini. Kita langsung drag and drop saja biar tidak terlalu lama. Untuk pembuatan animasinya akan saya percepat agar nanti kita bisa melihat proses penyimpanannya dan hasil animasinya. Jadi kurang lebih animasinya jadi seperti ini. Nah, karena sudah jadi animasi sederhana, sekarang kita akan simpan animasi ini. Nah, sekarang kita simpan, pastikan formatnya GIF, kemudian untuk warnanya tetap tidak usah kita otak-atik, langsung kita simpan. Kemudian kita letakkan misalkan di picture. Kita save di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk yang tipe GIF. Nah, untuk yang tipe PNG, sekarang kita akan membuat logo yang sudah kita buat tadi menggunakan Corel. Kita akan merubah formatnya dari JPEG menjadi PNG. Kita drag and drop saja di sini. Caranya mudah. Di sini kita bisa menghapus menggunakan Magic Eraser Tool. Kemudian kita klik warna putihnya yang ada di sisi luarnya. Kemudian kita pastikan di bagian dalamnya ini ada bagian sisi yang harus kita hapus juga. Agar nantinya benar-benar transparan, kecuali untuk tulisan ruangnya. Kalau ruangnya karena memang berwarna putih. Nah, karena sudah selesai, kita langsung simpan dengan format PNG. Misalkan logo ruang tunggu PNG. Untuk formatnya kita ganti menjadi PNG. Di sini ada film PNG.pns. Kita pilih yang ini saja. Kemudian baru kita save. Kemudian kita OK. Kita coba tutup. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi transparan. Ini bisa kita lihat ada garis-garisnya di sini. Ini bisa kita hapus juga dengan cara yang sama. Nah, misalkan di sini ada sebuah desain yang sudah jadi. Sekarang kita akan tambahkan logo yang dua logo ini kita akan coba tambahkan di desain yang sama. Nah, untuk yang pertama, untuk yang JPEG kita bisa lihat perbandingannya di sini. Jadi yang JPEG nanti tampilannya berwarna putih, untuk yang PNG itu akan tampil transparan. Itu salah satu kelebihan dari PNG. Jadi misalkan nanti bisa kita letakkan, kita sesuaikan ukurannya, kemudian ini bisa diletakkan di sini. Ini
Ini salah satu kelebihan dari format PNG. Untuk format TIFF di sini saya ada contoh sebuah banner. Kebetulan di sini bannernya ukurannya lumayan besar, kurang lebih sekitar 1 meteran. Ya, ini sekitar 1 meter lebih. Nah, di sini biasanya untuk tipe TIFF atau format TIFF itu digunakan di dunia percetakan ketika akan dicetak menggunakan mesin cetak banner. Mesin cetak banner itu biasanya membaca format TIFF, tidak bisa membaca format JPEG atau format yang lain. Di sini salah satu contohnya, biasanya untuk operator mesin cetak bannernya itu akan merubah desain yang ada di sini menjadi format TIFF. Caranya sama seperti mengganti format JPEG, hanya formatnya kita ubah menjadi TIFF. File, export, kemudian untuk namanya di sini kita ganti misalkan cetak banner, kemudian save type-nya atau formatnya kita ganti menjadi TIFF. Di sini ada format TIFF yang TIFF bitmap yang ada di sini, kita pilih yang di sini, kemudian langsung kita ekspor. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, untuk dicetak di mesin banner di sini sebenarnya resolusinya sudah benar 300 dpi. Hanya saja kalau kita menggunakan resolusi yang seperti ini, karena ukurannya juga besar, jadi kerja mesin cetak bannernya itu akan sangat lama, karena sangat detail sekali. Biasanya di percetakan banner itu akan mengurangi resolusinya bisa menjadi 72, bahkan pernah saya lihat sendiri itu merubahnya menjadi 40. Jadi fungsinya akan mempercepat kinerja dari mesin cetaknya, hanya saja nanti untuk ketajamannya agak berkurang. Jadi yang tadinya 300 di sini saya akan mengganti menjadi 72, tapi sebelum itu akan saya buat menjadi 300 dulu agar kita tahu perbandingan ukurannya untuk tipe TIFF ini. Karena kalau kita lihat penjelasan tadi, untuk tipe TIFF itu ukurannya sangat besar sekali. Oke, kita akan coba dulu. Di sini langsung kita oke. Untuk color modenya di sini tetap kita menggunakan CMYK karena mesin cetak banner itu warnanya terdiri dari CMYK. Kita langsung oke saja. Biasanya ini prosesnya agak lama. Oke, ini sudah jadi. Kita buka menggunakan foto saja dulu. Nah, ini agak lama jadinya. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ukurannya ya, kita klik kanan, kemudian kita cek di properties. Itu ukurannya untuk satu file ini itu ukurannya sampai 145 MB. Jadi ukurannya benar-benar besar. Sekarang kita akan coba mengurangi resolusinya. Kita file, export. Tetap menggunakan yang ini, cetak banner 2. Kita akan mengubah resolusinya. Misalkan kita ganti jadi 72 agar hasilnya tidak terlalu pecah. Bila dicek di komputer mungkin hasilnya kurang nampak, tapi nanti ketika dicetak kita bisa melihat hasilnya bahwa hasilnya benar-benar berkurang jauh untuk ketajamannya. Oke, kita cek 72, kita langsung pilih oke. Ini sudah selesai. Paling enggak hasilnya mirip seperti yang tadi, cuma akan kita ketahuan ketika ini di zoom. Kan ketika kita zoom di sini hasilnya dia akan cepat. Nah, ini akan seperti ini, jadi agak kotak-kotak seperti ini. Bila kita cek yang di awal itu biasanya, wah ini kalau kita lihat tetap kita zoom, ini hasilnya tetap tajam karena resolusinya memang besar. Dan untuk ukurannya kita cek untuk yang cetak banner 2, kita klik kanan, kita klik properties. Itu ukurannya dari yang 300 dpi yang 145 MB, ketika kita rubah resolusinya jadi 72 dpi itu menjadi 8 MB saja. Maka
Biasanya ini yang dikerjakan oleh operator mesin blendernya, agar mesinnya tidak bekerja terlalu lama dan tentunya tidak membuat proses antrian dari desain yang lain jadi bisa lebih cepat. Oke, sekian penjelasan untuk penyimpanan berbagai format gambar. Selamat mencoba. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.